Guys, welcome back to Ruang Sam YouTube channel. Dan hari ini kita bakalan bahas analisa teknikal dari 5 emiten milik Pak Prajogo Pangestu. Dari Brand, BRPT, TPIA, PTRO, hingga Cuan akan langsung kita bahas secara singkat saat ini. Oke, kita bakalan langsung mulai aja. Yang pertama yaitu Brand. Nah, posisi saat ini kita bisa melihat bahwa brand itu sebenarnya kalau dari posisi jangka besar, ya kita bisa lihat timelinenya dari 2023 Oktober sampai hari ini. Nih, kalian bisa lihat sebenarnya dia tuh berada dalam satu zona sideways yang sangat besar. Oke, bahkan rejectionnya pun hampir sama di 4.300, ya, hampir sama di sini. Nah, baru kita dalami secara lebih mendekat. Nah, kita dalam lebih mendekat dan kita mendapatkan bahwa rejection selain itu ada di area 6.000. Nah, posisi saat ini brand itu lagi mencoba testing resisten 6.000. Ya, kalian bisa lihat closingnya hari ini persis di 6.000. Kalau memang besok bisa closing dan break ya di atas 6.000, maka dia punya potensi besar untuk yang namanya bisa nutup gap di area 8.500. Oke, kita tandain pakai merah. Nah, ini adalah target terdekat buat brand. Oke, di sini kita juga melihat bahwa kalau memang dia besok bisa break dan closing di atas ini, maka ada potensi buat brand itu punya target sebesar 40% dengan resikonya sebesar 11%. Ya, itu buat brand. Tapi ingat, ketika dia memang bisa naik, di sini juga ada satu resisten yang menahan. Ya, zona 7175 mungkin akan cukup berat dan akan menahan brand ketika udah mencapai titik tersebut. Oke, itu buat brand ya. Ingat disclaimer, tetap do your own research. Kalau cocok silakan hajar, kalau nggak cocok ataupun nggak setuju dengan saya, jangan diikutin. Oke, kita lanjut. Langsung ke yang nomor 2, ada BRPT. Oke, ini coret-coretan saya. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ya, posisi saat ini kalau kita mau perhatikan ya, BRPT itu downtrend apa enggak, kita coba tarik dari sini. Dan kalian bisa lihat ya, BRPT itu saat ini masih ketahan yang namanya downtrend line di sini. Kalau dia bisa breakout downtrend line di 820, maka baru dia akan naik lanjut untuk ke 910 buat nutup gap. Ya, dia akan nutup gap di sini. Oke, overall menurut kita saat ini masih bakalan wait and see, apalagi area resisten di area 800 sampai 820 ini bakalan cukup berat buat BRPT. Dan kita juga melihat bahwa BRPT itu volatility-nya gak sekencang seperti Brent, ya. Jadi overall ini bukan best pick ya menurutku. Dan overall sekarang masih ketahan downtrend, jadi kita masih prefer wait and see dulu di BRPT. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu TPIA. Nah, TPIA juga udah pernah saya coret-coret di sini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, tapi saya ulangin dulu. Jadi TPIA itu secara tren jangka pendek, ya, dia punya sideways area di sini. Nah, ini adalah sideways area buat TPIA. Tapi sama dengan yang namanya BRPT tadi, kita perlu narik yang namanya downtrend line-nya. Nih, kalian bisa lihat kondisinya saat ini kalau teman-teman lihat, nah TPIA itu juga closing persis test resisten di 7750. Ya, kalau memang besok dia bisa breakout dan closing di atas 7750, maka ada potensi dia bakalan naik ke 8775. Oke? Tapi yang menjadi pertimbangan saat ini, bagaimana dengan posisi risk and reward-nya dari TPIA. Ya, let's say kalian dapat di 7850 dengan target di 11, dengan target di 8775, maka kalian punya presentasi profit itu sebesar 11,78%. Oke? Nah, tapi posisinya ya, secara risknya gimana nih? Overall, kalau memang dia bisa bertahan di atas 7.700 aman, ya bisa bertahan di atas 7.500 masih boleh dipertahankan. Tapi kalau dia udah mulai turun di bawah 7.300, nah ini teman-teman udah harus pertimbangkan buat keluar. Oke? Tapi resikonya saat ini adalah bisa jadi cuma kena gocek doang. Ya, ternyata tembus di bawah 7.300 terus kembali naik. Ya, that's why sebenarnya untuk stop loss paling aman TPIA itu sebenarnya di area ini 6250 ya. Jadi di sini
overall kita melihat TPIA sebenarnya cukup menarik, tapi karena risk and reward-nya itu gak sebanding, ya dengan risk-nya 20%, reward-nya cuma 11%, overall kita masih bakalan wait and see dulu dari saham TPIA. Oke, itu buat TPIA. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu Petrosi. Petrosi pernah kita bahas, ya teman-teman. Ya, Petrosi ini udah pernah kita bahas. Dan kalian bisa lihat, ya, di sini coretannya juga nggak terlalu banyak. Cuma kalian harus perhatikan adalah, nih, waktu di video sebelumnya, saya pernah membahas bahwa Petrosi itu akan mencoba untuk rebound, kembali ke yang namanya uptrend line ini. Ya, uptrend line ini. Dan yang terjadi adalah, nih, kemarin sempat testing resisten, karena gagal, maka teman-teman harus hati-hati Petrosi kembali turun ke 1.500. Di satu sisi, kita delay dulu untuk asumsi ini. Kenapa? Karena saat ini momentumnya lagi dapat banget di saham Pak Prajogo. Ya, bahkan teman-teman bisa lihat hari ini saham-saham Pak Prajogo kata-kata semua hijau. Dan biasanya ketika salah satu saham dari Pak Prajogo ini gerak, ya saham yang lain juga ikutan gerak. Ya, kalau momentumnya emiten atau saham Pak Prajogo lagi bagus, ya yang lain juga ikutan bagus. Ya, untuk saham-saham Pak Prajogo ini. Jadi overall, menurut saya hari ini adalah teman-teman bisa lihat ya, Petrosi ini bakalan mencoba untuk testing resisten lagi di 2530, 2350, 2550. Ya, dia akan mencoba untuk breakout di sini lagi. Nah, yang menjadi hal terpenting di sini adalah teman-teman bisa lihat downtrend line di sini. Ya, teman-teman bisa lihat downtrend line di sini. Nah, perpatahan inilah yang teman-teman harus khawatirkan. Oke, kenapa? Karena di sini ada patahan yang akan menjadi strong resisten buat si Petrosi ini. Kalau Petrosi ini bisa naik, ya, kalau ternyata Petrosi ini bisa kuat naik dan breakout dan closing di atas titik ini, let's say di atas 2560, ya, maka dia akan berubah dari yang sebelumnya downtrend dan menjadi uptrend. Ya, dia udah kembali ke uptrend line dan dia juga udah keluar dari zona downtrend line jangka pendeknya. Itu bakalan jadi good news. Dan gak menutup kemungkinan bahwa ya Petrus ini bakalan terus naik sampai di resisten 3.400. Ya, di area ini 3.400. Oke, overall saat ini kita masih harus wait and see dulu dan menunggu keputusan besok gimana kondisi closing dari Petrusi ini. Ya, kalau memang dia bisa break, good news, dan teman-teman bisa buat trading plan kalian buat Petrusi ini. Ingat ya, tetap do your own research. Nah, kalau memang berhasil break dan menurut kalian secara risk and reward masuk, silakan hajar buy. Tapi kalau memang menurut kalian nggak cocok, ya jangan diikutin. Oke, itu yang buat Petrosi. Kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 di sini kita ada cuan. Nah, cuan hari ini cukup menarik ya. Kalian bisa lihat di sini ya, dia juga masih punya satu gap yang cukup besar seperti brand ya. Overall secara jangka pendek udah jelas ya, dia downtrend dan kalian bisa lihat downtrend lainnya di sini. Oke, hari ini sempat mau ngetes resisten di 7.200. Kondisinya overall di sini channeling down. Oke. Nah, di sini kondisinya channeling down. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah kalau memang dia bisa keluar dan breakout dari channeling down ini, maka dia punya potensi buat naik sampai ke area yang pertama di 875. Ini akan jadi resisten pertama. Dan yang kedua, dia akan mencoba naik dan menutup gap pertamanya di 11.325. Ya. Nah, ini adalah target terdekat buat cuan. Oke. Tapi kalau ternyata gagal, maka teman-teman harus hati-hati karena ini adalah pola channeling down. Ya, kalian bisa lihat karena ini adalah pola channeling down. Nih, hati-hati. Kalau ternyata gagal, maka dia bisa turun lebih dalam lagi. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati dan itulah kenapa teman-teman harus wait and see dulu sampai besok. Kalau ternyata besok bisa breakout dan closingnya bagus, ya maka dia punya potensi buat naik lebih lanjut. Ya, oke. Coach, kalau misalnya kita asumsikan dia breakout gimana? Kalau kita asumsikan dia breakout besok di 7.200, maka dia punya potensi buat ke 8.750 dengan reward sebesar 21%. Risknya di mana? Risknya kita letakkan di bawah dari 6.400.
Oke, berarti di sekitar 6250, 6275. Nah, kalian bakalan dapat risk sebesar 13%. Oke, overall cocok atau nggak cocok tergantung kalian ya. Kalau menurut kalian trading plan yang saya berikan cukup oke, bisa kalian ikutin, bisa hajar buy. Tapi kalau kalian nggak cocok ya jangan diikutin. Kayak gitu. Oke, jadi itulah 5 emiten dari saham-saham Pak Prajogo ya. Overall ini cuma insight singkat ya, analisa singkat dari saya dan silakan do your own research dan tetap disclaimer ya. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian bisa langsung like, subscribe, atau share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.